Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Black Builder ID, channel referensi untuk ayo kita bikin sendiri atau ayo kita buat sendiri kawan. Baik, pada video kali ini saya ingin membuat cutting board alias bahasa Inggrisnya talenan. Oke, jadi cutting board ini saya buat dari bahan kayu palet bekas, di mana di sini kebetulan saya menemukan kayu kamper dan kayu mahoni, dan saya gunakan saja karena saya suka dengan warnanya. Pertama saya tentukan dulu ukurannya, yaitu sepanjang 40 cm untuk setiap piece kayu yang telah saya pilih, dan setelah itu saya berikan marking pada setiap kayu, kemudian saya potong sesuai dengan ukuran yang saya buat. Ya, di sini ini adalah salah satu inspirasi bisnis ya. Kita membuat cutting board atau talenan yang lain dari biasanya, yaitu cutting board dengan pola-pola tertentu. Kebetulan untuk cutting board yang saya buat pada video ini itu adalah yang brick wall atau yang seperti model batu bata, dinding batu bata. Oke. Setelah saya potong, kemudian saya jointer dulu untuk memastikan kerataan dan memastikan square antar kayu, dan setelah itu saya belah sesuai dengan ukuran yang saya rencanakan, yaitu 5 cm untuk setiap pieces kayunya. Di sini saya menggunakan table saw, dan di sini prosesnya itu kita harus berhati-hati karena kita harus memastikan bahwa semua ukurannya itu sama dan presisi, karena nanti akan mempengaruhi proses pembuatan cutting board. Ya, selain itu saya juga membuat listnya yang nantinya itu seperti kayak di tembok batu bata itu kayak garis-garis semennya gitu. Di sini saya juga menggunakan kayu kamper yang warna putih. Ya, ini sebagai sebagai listnya ya. Dan kemudian saya juga membuat dengan kayu yang berbeda, yaitu menggunakan kayu pinus. Dan juga ini dari palet bekas ya, dan saya juga membelahnya sesuai dengan ukuran, yaitu 5 cm yang saya rencanakan. Dan jangan lupa untuk satu pieces kayunya itu belah dengan ketebalan atau lebar itu 3 cm, agar nantinya saat kita selang-seling itu membentuk suatu brick wall atau pola seperti tembok batu bata. Dan untuk setiap listnya itu saya buat dengan ketebalan setengah senti, dan setelah itu kemudian saya susun selang-seling kayu utama, kemudian listnya, kayu utama, kemudian listnya, dan saya lem. Dan pastikan setiap lem yang kita oleskan itu memenuhi semua area pada kayu yang ingin kita laminasi. Ya, di sini saya menggunakan lem Crossbond X4 untuk laminasi, dan setelah itu kita berikan klem dengan high pressure. Ya, gunanya klem ini memastikan untuk setiap sisi dari kayu yang kita laminasi itu utuh dan menempel dengan sempurna. Begitu juga dengan yang satunya, yang dari kayu pinus. Itu saya juga berikan lem, dan saya oleskan ke seluruh permukaan kayu tanpa tersisa sedikit pun area yang tidak terkena lem. Setelah itu saya klem dan saya tunggu 1 malam agar lemnya itu kering sempurna. Dan pada kali ini tuh saya menggunakan bahan bekas ya, kayu-kayu bekas, dan ya alat-alat juga, alat investasi, dimana apabila teman-teman ingin berbisnis jual beli atau menjual cutting board hasil pekerjaan sendiri, itu bisa dengan kayu-kayu bekas, dan tentunya dengan pengolahan yang bagus akan menghasilkan cutting board yang bagus juga. Nah, setelah itu kering sempurna, kemudian saya melakukan 3 kali amplas. Yang pertama saya menggunakan gerinda agar lebih cepat, dan di sini saya menggunakan kertas amplas 80, 150 dan 320. Di sini saya belum menggunakan thicknesser ya, karena saya belum mempunyai thicknesser, dan saya juga belum ada waktu untuk membuat DIY thicknesser. Sebenarnya bisa menggunakan trimmer dengan jig khusus, namun di sini belum saya buat. Mungkin nanti akan saya buat di langkah laminasi selanjutnya. Ya, setelah itu, setelah saya amplas semuanya, kemudian di sini saya memotongnya dengan table saw sesuai dengan ukuran yang saya rencanakan, yaitu 3 cm. Nah, jadi setiap pieces di sini itu saya belah 3 cm untuk yang cutting board yang kayu pinus, kemudian cutting board yang berbagai macam kayu tadi seperti kamper dan mahoni.
Dan pada proses pembelahan ini atau pemotongan ini kita juga harus hati-hati dan kita harus betul-betul memastikan bahwa ukuran yang akan kita buat itu sesuai dengan yang kita inginkan. Justru itu kita harus mengkalibrasi atau mengukurnya kembali setelah proses pemotongan ini. Dan setelah proses pemotongan itu selesai, kemudian di sini saya susun selang-seling, kemudian ditambah dengan list yang melintangnya kita susun, kemudian saya coba saya buat selang-seling, saya balik-balik posisinya agar membentuk suatu pola brick wall. Dan jangan lupa, mengapa saya menggunakan keramik sebagai dasar, karena keramik itu kan untuk ratanya sudah bisa dijamin. Jadi saya menggunakan keramik agar salah satu sisinya itu dia sudah rata duluan. Setelah itu seperti biasa kita berikan lem ke seluruh area kayu yang akan kita laminasi yang kedua ini. Ya, dimana untuk pola brick wall-nya di sini sudah kelihatan ya. Dan di sini saya sambungkan semua dengan list yang melintangnya dengan kayu yang telah saya potong-potong tadi. Dan setelah itu seperti biasa, setelah pengeleman itu kita klem dengan high pressure. Dan di sini juga kita harus memastikan untuk klemnya itu harus kuat ya, karena untuk memastikan bahwa semua area atau semua kayu yang kita laminasi itu tertempel dengan sempurna. Dan begitu juga untuk kayu yang pinus. Di sini saya saya bagi dua. Yang pertama itu saya membuat yang gaya edge grain. Nah, jadi kalau edge grain itu yang menampilkan sisi pinggir dari serat kayu. Nah, kemudian untuk yang satunya nanti itu saya rencana membuat yang end grain, yaitu cutting board yang akan menunjukkan sisi dari ujung serat kayu. Dan itu untuk dari sisi tampilan itu akan sangat berbeda dan eksotis. Dan ini yang edge grain saya klem. Kemudian untuk yang end grain pun itu saya lem juga, kemudian saya klem ke seluruh permukaan kayu yang telah saya potong-potong. Dan di sini untuk perbedaannya, apabila edge grain itu saya arahkan ke samping. Nah, untuk end grain ini itu saya arahkan ke atas. Jadi untuk ujung dari serat kayu itu lebih terlihat. Seperti yang bisa kita lihat di tayangan ini, bahwa ujung serat kayu itu terlihat, dan menurut saya itu sangat unik ya, artistik, karena situ menonjolkan lapisan-lapisan dari serat kayu yang telah kita potong-potong tadi. Ya, di sini kita klaim. Dan setelah itu kita tunggu lagi itu 1 malam ya. Dan setelah proses ini itu saya lepas klemnya dan saya ingin meratakan permukaan cutting board ini. Nah, di sini saya menggunakan bantuan jig untuk meratakan permukaan cutting board yang akan saya gunakan dengan mesin trimmer. Seperti yang kita lihat di sini, ini saya buat khusus. Dan ketinggiannya itu saya pastikan mau seberapa banyak kira-kira pemakanan permukaannya. Dan untuk bit trimmernya saya menggunakan strike bit ya, yang ukuran 1 cm. Jadi untuk proses meratakan permukaan dari cutting board ini itu lumayan lama, karena saya harus meratakan ketiga cutting board yang telah saya buat tadi. Dan saya juga harus memastikan bahwa ukuran pemakanan dari proses perataan ini itu sama untuk setiap sisinya. Dan ini semua bagian cutting board itu saya ratakan dan saya pastikan agar nantinya setelah jadi permukaan ini itu dia rata dengan sempurna. Dan pada langkah ini mengapa saya menggunakan jig tambahan? Sebenarnya ini sebagai pengganti thicknesser atau planer duduk ya. Ya, saya belum mau punya thicknesser ya. Insya Allah nanti belilah kalau ada rezeki ya. Doakan saja, amin. Oke, kemudian pada intinya sih kalau kita membuat cutting board ini sebenarnya kita bisa memanfaatkan alat-alat kita yang ada ya. Dan ini betul-betul saya mendapatkan inspirasi itu dari channel luar, dimana karya mereka itu sangat bagus ya menurut saya ya. Dengan alat yang lengkap seperti itu bisa menghasilkan karya yang menurut saya itu sempurna seperti itu. Namun ya saya tidak mau kalah, walaupun mempunyai alat yang terbatas, namun saya juga ingin membuat yang seperti itu.
Ya, di sini akhirnya saya mencoba, dan untuk desain pertama yang saya buat adalah brick wall ini. Ya, mungkin untuk lain kesempatan saya akan membuat untuk desain-desain yang lain ya. Ya, setelah proses meratakan dengan trimmer tadi itu, kemudian saya amplas dengan grit 240. Di sini saya harus memastikan semua bekas scratch hasil dari trimmer tadi itu hilang, dan di sini prosesnya lumayan lama ya, karena saya harus mengamplas ke seluruh permukaan dari cutting board yang saya buat ini. Ya, menurut saya sih kalau kita membuat talenan itu bisa ya kita buat yang biasa-biasa saja. Namun sekali lagi, apabila kita ingin mencoba untuk berbisnis itu mungkin bisa membentuk dengan pola yang unik seperti ini. Oh ya, dan setelah proses pengamplasan tadi itu saya memotong bagian yang harus dipotong. Ya, pada intinya di sini saya menyamaratakan atau menyamakan sudut atau membuat cutting board ini itu kotak sempurna. Dan setelah saya potong-potong, kemudian untuk menghilangkan bagian sudut dari cutting board itu saya membuat profile untuk setiap pinggir dari cutting board tersebut. Di sini saya menggunakan round over bit, di mana saya membuatnya kecil saja ya agar tajam-tajam itu hilang dan juga bisa menghasilkan bentuk yang menurut saya itu unik. Ya, di sini pada semua cutting board di sini saya buat semua untuk round over bitnya. Dan setelah kita buat untuk round over bitnya itu pada setiap sudut-sudut cutting boardnya ini, kemudian jangan lupa kita amplas dengan grit yang halus ya, bisa dengan 320 atau bisa dengan 400. Dan sekali lagi, apabila teman-teman ingin berbisnis membuat talenan ini, menurut saya ini pasarnya sangat bagus. Dan juga apabila kita menggunakan dari bahan bekas, mungkin harga jualnya pun bisa kita tekan. Ya, bagaimanalah nanti kita menentukan harga jual dari produk yang kita buat. Dan kalau saya hitung-hitung itu untuk budgetnya itu kayaknya tidak sampai 100.000, karena untuk palet bekas itu saya beli satu palet utuh itu sekitar 20.000. Dan di sini saya betul-betul memilih palet yang ingin saya beli yang ada unsur kayu-kayu yang bagus atau kayu keras seperti mahoni, kamper, dan bahkan untuk kayu pinus. Ya, dan untuk alat itu kan investasi, dan teman-teman juga bisa membeli alat satu kali dan itu akan dipakai terus-terusan. Begitu juga dengan bahan finishing seperti beeswax, wood stand, dan lain-lain. Itu teman-teman bisa beli di awal untuk membuat banyak karya yang bisa kita jual. Ya, setelah saya memberikan profile pada setiap sudut cutting board, kemudian untuk finishing di sini saya menggunakan beeswax. Ya, jadi untuk beeswax ini dia itu food grade. Dan mengapa saya memberikan beeswax? Karena untuk cutting board ini kan akan digunakan untuk memotong bahan makanan seperti bawang, buah, sayur, dan lain-lain. Dan tentu saja kita membutuhkan bahan finishing itu yang juga itu ramah terhadap bahan makanan tersebut dan tidak berbau, kemudian aman untuk dikonsumsi. Dan sebenarnya bisa juga kita menggunakan natural oil atau mungkin biopolis. Namun untuk amannya mungkin saya menggunakan beeswax ini, karena memang sudah dijamin ya, untuk dari bahan beeswax ini sendiri pun itu memang terbuat dari bahan-bahan alami yang memang ramah terhadap makanan. Beeswax saya oleskan ke seluruh bagian kayu, dan untuk warna dari cutting board ini menjadi semakin tajam dan bersih ya, dan juga ada efek-efek mengkilat. Dan untuk tipe dari beeswax ini dia itu menyerap ke dalam pori-pori kayu dan akan melindungi kayu. Ya, setelah semua cutting board itu saya berikan beeswax, itu kira-kira saya tunggu sampai kering sempurna itu sekitar 2-3 jam. Dan jangan lupa setelah kita berikan beeswax itu kita polishing. Nah, jadi kita lap sampai betul-betul merata. Dan setelah ini saya ingin membuat kakinya. Nah, di sini saya membeli khusus untuk kakinya ya. Kaki dari cutting board ini saya membeli di Tokopedia. Teman-teman bisa carilah, banyak, harganya murah. Ya, di sini saya berikan tanda dengan bantuan alat triangle square yang saya gunakan ini. Kemudian saya bor dan kemudian saya sekrup untuk setiap skid fatnya ini atau kaki rak inilah gitu kan, ya namanya sih kaki rak ya. Dan sebenarnya untuk bagian dasar dari cutting board ini teman-teman bisa menggunakan dengan berbagai macam jenis tipe kaki yang tersedia di pasaran ya. Namun sini saya menggunakan skid fat yang berbahan dari karet.
Dan ini semuanya saya pasang ke semua cutting board yang saya buat ini ya, baik itu yang S grind, N grind, dan yang kayu bervariasi tadi. Dan ini adalah proses akhir dari pemasangan kaki. Dan setelah ini jadilah cutting board yang saya imajinasikan, yaitu cutting board dengan pola brick wall atau dinding batu bata. Ya, di sini bisa kita lihat untuk polanya itu menurut saya sangat unik. Ya, mungkin bisa menjadi daya tarik apabila kita ingin menjualnya ya. Ya, tentu saja kita harus berpikir kreatif untuk membuat suatu karya atau bahkan ingin membuat karya yang ingin dijual. Dan inilah hasil jadinya. Ini yang S grain yang kayu bervariasi, kemudian di sini ada N grain yang dari kayu pinus, kemudian yang terakhir adalah H grain yang juga dari kayu pinus. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video dari kami selanjutnya. Sampai jumpa.